Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, selamat datang pada perkuliahan Pekan ke-10 Manajemen Rumah Sakit Syariah. Pada pekan-pekan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai manajemen pelayanan medis, manajemen pelayanan penunjang medis, manajemen keperawatan, dan manajemen pengolahan obat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas integrasi dari seluruh pelayanan tersebut yang disebut dengan pelayanan pasien atau pelayanan asuhan pasien yang ditinjau dari aspek syariah. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, rumah sakit merupakan institusi yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan. Seseorang yang mendapatkan pelayanan kesehatan tersebut disebut dengan pasien. Oleh karena itu, suatu proses atau rangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan kepada pasien untuk meningkatkan derajat kesehatan disebut dengan asuhan pasien. Berdasarkan temuan penelitian pada tahun 2000 dari Institute of Medicine, itu didapatkan bahwa tingginya jumlah pasien yang mengalami kejadian yang tidak diharapkan atau disebut dengan KTD yang mengakibatkan kematian. Hal tersebut menjadi sebuah wake up call untuk rumah sakit untuk memperbaiki sistem pelayanan kesehatan menjadi berpusat kepada pasien. Hasil dari temuan tersebut juga melahirkan paradigma baru dalam memberikan pelayanan kesehatan. Berikut merupakan paradigma sistem kesehatan baru pada abad ke-21. Yang pertama adalah safe atau aman. Artinya, asuhan yang diberikan kepada pasien tidak boleh membahayakan atau mencederai pasien. Contohnya adalah di rumah sakit itu terdapat beberapa tindakan pengobatan yang bersifat invasif atau melukai pasien. Contohnya adalah tindakan pemasangan infus. Kita tahu bahwa tindakan pemasangan infus adalah tindakan yang invasif. Akan tetapi, rumah sakit harus menjaga supaya tindakan pemasangan infus tidak menimbulkan cedera lebih lanjut seperti infeksi pada pembuluh darah venanya. Selain itu, contoh lainnya adalah rumah sakit harus memastikan bahwa lingkungan rumah sakit itu aman. Misal, brangkar atau tempat tidur yang digunakan oleh pasien itu harus dipastikan aman, sehingga tidak ada pasien yang terjatuh saat pasien dirawat di rumah sakit. Lalu yang kedua adalah efektif, yang artinya menghindari pemberian pelayanan yang sifatnya overuse atau berlebihan, contohnya melakukan pemeriksaan laboratorium yang tidak dibutuhkan oleh pasien, atau pelayanan yang kurang atau underuse. Contohnya, tidak melakukan pemeriksaan yang seharusnya kepada pasien. Lalu yang ketiga adalah patient-centered care atau berpusat kepada pasien, yang nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya. Lalu yang berikutnya adalah timely atau tepat waktu, di mana maksudnya adalah pelayanan ini harus mengurangi waktu tunggu pasien dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Lalu yang berikutnya adalah efisien, artinya menghindari limbah yang tidak perlu, seperti limbah peralatan. Tindakan medis membutuhkan banyak bahan habis pakai, contohnya adalah seperti tindakan pemasangan infus. Jangan sampai pada saat pemasangan infus menghabiskan banyak jarum infus atau disebut dengan IV catheter karena ketidakcakapan petugas kesehatan dalam melakukan tindakan tersebut. Lalu yang terakhir adalah equitable atau adil, di mana maksud dari adil di sini adalah memberikan pelayanan yang sama kepada semua pasien, tidak membeda-bedakan berdasarkan jenis kelamin, etnis, suku, dan status sosial ekonomi. Pada saat ini sesuai dengan amanat dari akreditasi bahwa asuhan pasien harus berorientasi kepada pasien. Maka prinsip-prinsip dalam melakukan asuhan pasien terdiri dari PCC atau Patient Centered Care. Artinya memberikan asuhan yang menghormati preferensi, kebutuhan, dan nilai-nilai pasien, serta memastikan bahwa preferensi, kebutuhan, dan nilai-nilai tersebut menjadi panduan petugas rumah sakit dalam memberikan pelayanan klinis kepada pasien. Penerapan konsep pelayanan berfokus kepada pasien adalah dalam bentuk asuhan pasien terintegrasi. Pelayanan yang diberikan kepada pasien melibatkan banyak profesi dan banyak jenis pelayanan atau asuhan, mulai dari dokter, perawat, apoteker atau petugas farmasi, petugas gizi, bahkan sampai petugas non-kesehatan seperti laundry. Semua asuhan dan pelayanan yang diberikan tersebut itu harus terintegrasi baik secara vertikal maupun horizontal dan secara berkesinambungan. Sumber daya manusia yang melaksanakan asuhan pasien terintegrasi disebut dengan profesional pemberi asuhan atau disingkat dengan PPA. Karena PPA ini terdiri dari berbagai profesi, maka PPA harus bekerja sebagai tim yang saling berkolaborasi untuk menghasilkan asuhan pasien yang terintegrasi. Kemudian berikutnya harus dilaksanakan dengan DNA of care yang meliputi safety, quality, and culture. Lalu, yang terakhir, asuhan pasien yang telah diberikan kepada pasien tentu saja harus didokumentasikan secara terintegrasi melalui IT dalam sistem informasi rumah sakit. Prinsip-prinsip pada patient-centered care terdiri dari pertama, menghormati nilai-nilai, preferensi, dan kebutuhan yang diutarakan oleh pasien.
Kemudian yang kedua, mengordinasikan dan mengintegrasikan asuhan pasien yang diberikan kepada pasien. Lalu yang ketiga, memberikan informasi, komunikasi, dan edukasi kepada pasien dan keluarga. Lalu yang keempat, memberikan kenyamanan fisik. Lalu yang kelima, memberikan dukungan emosional, serta menurunkan rasa takut dan kecemasan. Perlu kita ketahui bahwa pasien yang datang ke rumah sakit dengan segala jenis masalah kesehatan, mulai dari yang ringan sampai yang berat. Masalah kesehatan tersebut akan memberikan rasa takut dan kecemasan kepada masing-masing pasien. Oleh karena itu, asuhan yang diberikan harus dapat menurunkan ketakutan dan kecemasan pasien. Lalu, dalam memberikan asuhan itu harus melibatkan keluarga. Lalu selanjutnya, dilakukan asuhan yang berkelanjutan serta transisi dari masing-masing asuhan tersebut harus terjadi secara lancar. Kemudian, yang terakhir, pasien harus mendapatkan akses terhadap semua pelayanan yang ada di rumah sakit. Petugas rumah sakit yang terlibat langsung dalam memberikan asuhan kepada pasien disebut dengan profesional pemberi asuhan atau PPA. PPA terdiri dari dokter penanggung jawab pelayanan atau DPJP, lalu perawat penanggung jawab asuhan atau PPJA, lalu ada apoteker, kemudian ada dietitian dan juga petugas kesehatan lainnya. Dokter penanggung jawab pelayanan atau DPJP itu bertugas sebagai ketua tim asuhan atau clinical leader. DPJP adalah dokter spesialis yang menangani permasalahan kesehatan pasien. Seorang pasien dapat dirawat lebih dari satu spesialis. Contohnya adalah pasien dengan apendisitis akut atau peradangan pada usus buntu akut dan kencing manis atau diabetes mellitus dapat dirawat oleh dokter spesialis bedah dan dokter spesialis penyakit dalam. Oleh karena itu, harus dipilih salah satu menjadi DPJP. Biasanya yang menjadi DPJP berdasarkan permasalahan utama pasien. Seperti kasus tadi, maka yang menjadi DPJP adalah dokter spesialis bedah. Untuk rumah sakit tipe D dan juga rumah sakit Pratama, maka dokter umum dapat menjadi DPJP. Lalu berikutnya ada perawat penanggung jawab asuhan, di mana perawat penanggung jawab asuhan ini memberikan asuhan keperawatan kepada pasien. Lalu juga ada apoteker yang memberikan asuhan kefarmasian kepada pasien. Lalu ada dietitian yang memberikan asuhan gizi kepada pasien dan juga petugas kesehatan lainnya seperti dari bagian laboratorium ataupun yang lain. Asuhan pasien di sini dilakukan oleh profesional dengan melibatkan banyak disiplin dan staf klinis lain. Semua staf yang terlibat dalam asuhan pasien harus memiliki peran yang jelas, ditentukan oleh kompetensi dan kewenangan, kredensial, sertifikasi, hukum dan regulasi, keterampilan individu, pengetahuan, pengalaman, dan kebijakan rumah sakit atau uraian tugas dan wewenang. Profesional pemberi asuhan bekerja sebagai tim intra dan interdisiplin dengan kolaborasi interprofesional. Masing-masing PPA memiliki tugas mandiri sesuai dengan kewenangan profesi masing-masing. Misalnya, perawat yang tugasnya untuk memberikan asuhan keperawatan, dan dokter tugasnya untuk memberikan asuhan medis, dan juga yang lainnya. Selain itu, PPA juga bisa memiliki tugas kolaboratif. Misalnya, perawat berkolaborasi dengan gizi untuk memberikan asuhan gizi yang sesuai untuk pasien. Dan bisa juga PPA ini memiliki tugas delegatif, misalnya dokter mendelegasikan tugas untuk memberikan suntikan obat kepada perawat. Proses asuhan pasien terdiri dari asesmen pasien atau pemeriksaan pasien dan pemberian pelayanan. Asesmen pasien terdiri dari 3 proses utama dengan metode IAR. Pertama, mengumpulkan informasi dari data keadaan fisik, psikologis, sosial, kultur, spiritual, dan riwayat kesehatan pasien, yang disingkat menjadi I atau informasi dikumpulkan. Lalu yang kedua, analisis informasi dan data, termasuk hasil laboratorium dan radiologi diagnostik imaging untuk mengidentifikasi kebutuhan pelayanan kesehatan atau disingkat A, analisis data dan informasi. Lalu yang ketiga, membuat rencana pelayanan untuk memenuhi semua kebutuhan pasien yang telah diidentifikasi atau disingkat R, rencana disusun. Asesmen harus memperhatikan kondisi pasien. Selain itu juga harus memperhatikan umur, kebutuhan kesehatan, dan permintaan atau preferensinya. Kegiatan asesmen pasien dapat bervariasi sesuai dengan tempat pelayanan. Misalnya, antara asesmen atau pemeriksaan di ruang gawat darurat dan ruang rawat inap itu berbeda. Lalu kemudian harus dilakukan asesmen ulang selama asuhan, pengobatan, dan pelayanan untuk mengidentifikasi dan untuk mengupdate kebutuhan pasien. Asesmen ulang di sini penting untuk memahami respon pasien terhadap pemberian asuhan. Selain itu juga untuk melihat respon pasien terhadap pengobatan dan pelayanan, serta juga penting untuk menetapkan apakah keputusan asuhan memadai dan efektif. Rencana asuhan yang sudah dirumuskan diimplementasikan pada tahap pemberian asuhan. Selain itu juga dilakukan monitoring untuk mengevaluasi apakah asuhan yang diberikan
sudah sesuai untuk memenuhi kebutuhan pasien atau belum, dan apakah asuhan yang diberikan sudah memperbaiki kesehatan pasien atau belum. Tanggung jawab rumah sakit dan staf adalah memberikan asuhan dan pelayanan pasien yang efektif dan aman. Hal ini membutuhkan komunikasi yang efektif, kolaborasi, dan standarisasi proses untuk memastikan bahwa rencana, koordinasi, dan implementasi asuhan mendukung serta merespons setiap kebutuhan unik pasien. Asuhan tersebut dapat berupa upaya pencegahan, paliatif, kuratif, dan atau rehabilitatif, termasuk anestesi, tindakan bedah, pengobatan, terapi sportif atau terapi penunjang atau kombinasinya yang berdasar atas asesmen dan asesmen ulang pasien. Secara lebih lanjut, topik yang akan dibahas pada perkuliahan ini akan membahas mengenai prosedur pelayanan kepada semua pasien, kemudian mengenai pelayanan pasien di ruang operasi, lalu mengenai pelayanan kesehatan ibu dan anak, lalu pelayanan pasien risiko tinggi dan pelayanan risiko tinggi, lalu mengenai makanan dan terapi gizi, lalu pelayanan pasien terminal dan koma, serta pelayanan pasien berkebutuhan khusus. Sekarang kita akan membahas mengenai pemberian pelayanan untuk semua pasien. Pertama, rumah sakit harus menetapkan regulasi untuk pemberian asuhan yang seragam kepada semua pasien. Asuhan pasien yang seragam tergambarkan dengan 1. Pasien mendapatkan asuhan dan pengobatan yang memadai serta diberikan oleh PPA yang kompeten setiap hari. Lalu yang kedua, penggunaan alokasi sumber daya yang sama untuk pasien dengan masalah kesehatan yang sama. Lalu yang ketiga, pemberian asuhan diberikan kepada semua pasien. Contoh, semua pasien yang akan dibedah akan mendapatkan pelayanan anestesi yang sama. Lalu yang keempat, pasien dengan kebutuhan asuhan keperawatan yang sama menerima asuhan keperawatan yang sama di seluruh rumah sakit. Oleh karena itu, agar hal tersebut dapat terrealisasi, maka pimpinan harus membuat regulasi yang jelas, perencanaan yang terukur, serta mengkoordinasikan dengan semua pihak yang terkait dalam pelayanan pasien. Lalu yang kedua, rencana asuhan yang dibuat harus didokumentasikan. Rencana asuhan berisi tentang satu paket tindakan yang akan dilakukan oleh PPA untuk melakukan pemeriksaan pasien atau asesmen, untuk melakukan pengobatan, serta tindakan yang diberikan kepada pasien, termasuk perencanaan pulang pasien yang meliputi perkiraan hari pasien dirawat, serta target harian yang harus dicapai oleh pasien agar pasien dapat dirawat sesuai dengan hari yang telah diperkirakan. Rencana tersebut harus didokumentasikan dalam rekam medis atau catatan perkembangan pasien terintegrasi yang disingkat dengan CPPT. Dalam menyusun rencana asuhan, harus melibatkan pasien dan keluarga, karena seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa asuhan pasien harus memenuhi preferensi dan kebutuhan pasien. Rencana asuhan pasien harus selesai maksimal 24 jam setelah pasien masuk ke dalam ruangan rawat inap. Setelah membuat rencana asuhan, masuk ke dalam tahapan implementasi rencana, intervensi, dan monitoring. Selama proses tersebut, PPA akan menuliskan beberapa instruksi, seperti instruksi untuk pemberian obat, instruksi untuk pemeriksaan laboratorium, instruksi untuk pemberian terapi nutrisi, dan juga yang lainnya. Instruksi tersebut bisa berasal dari DPJP, bisa berasal dari perawat penanggung jawab asuhan, bisa berasal dari petugas gizi, dan ataupun petugas kesehatan lainnya. Agar instruksi tersebut dapat dilaksanakan dan dapat dievaluasi di kemudian hari, maka perlu didokumentasikan dalam rekam medis. Dalam hal ini, maka diperlukan regulasi untuk pencatatan rekam medis. Instruksi yang tertulis membantu staf mengerti mengenai kekhususan perintah, kapan harus dilaksanakan, serta siapa yang harus melaksanakannya, serta bersifat delegatif. Contohnya, DPJP menulis instruksi untuk memberikan obat. Instruksi tersebut mendelegasikan pemberian obat kepada perawat. Agar instruksi ini dapat dipahami oleh semua staf yang terlibat dalam memberikan asuhan pasien, maka rumah sakit perlu menerapkan regulasi tata cara pemberian instruksi serta bagaimana pencatatannya di rekam medis. Terakhir, pasien dan keluarga harus diberitahu tentang hasil asuhan dan pengobatan, baik hasil yang diharapkan maupun hasil yang tidak diharapkan. Asuhan dan proses pengobatan merupakan siklus berkesinambungan dari asesmen dan asesmen ulang. Selain itu juga siklus berkesinambungan dari perencanaan serta pemberian asuhan dan juga evaluasi hasil. Pasien dan keluarga diberitahukan tentang hasil proses asesmen, perencanaan asuhan dan pengobatan, serta diikutsertakan dalam pengambilan keputusan. Pemberian informasi tersebut dilakukan oleh PPA, sedangkan untuk hasil yang tidak diharapkan disampaikan oleh DPJP. Dalam tataran syariah, pertama, rumah sakit melakukan asesmen awal secara komprehensif terhadap kondisi medis spiritual pasien. Asesmen psikospiritual dilakukan melalui pendekatan keagamaan pasien. Contoh, bagaimana aktivitas keagamaan serta bagaimana rutinitas ibadah pasien.
Selain itu, rumah sakit juga melaksanakan penjagaan aurat pasien, ikhtilat, dan kholwat, di mana yang di sini terdiri dari prosedur pemakaian busana menyusui, prosedur pemakaian busana pasien, prosedur pemeriksaan pasien sesuai dengan jenis kelamin, serta prosedur pemeriksaan pasien tanpa ikhtilat. Berikutnya mengenai pelayanan anestesi dan bedah yang memperhatikan kaidah fikih. Terdiri dari 1. Pemakaian hijab untuk pasien yang akan dioperasi. Pasien yang akan dioperasi untuk menjaga sterilitas pasien itu hanya boleh menggunakan pakaian khusus, di mana biasanya pakaian khusus yang di ruang operasi itu tidak menutup keseluruhan aurat pasien. Oleh karena itu, kita siapkan hijab steril untuk menjaga aurat pasien. Nanti bagian tubuh yang dibuka hanya bagian tubuh yang akan mengalami pembedahan. Di luar itu auratnya dijaga. Kemudian yang kedua adalah pemasangan kateter atau alat bantu untuk buang air kecil sesuai dengan jenis kelamin. Jadi kalau pasiennya laki-laki, maka yang memasangnya perawat laki-laki, kalau pasiennya perempuan, yang memasangnya juga perawat perempuan. Lalu yang ketiga, penjadwalan operasi tidak berbarengan dengan waktu sholat. Misalnya, kalau misalnya ada suatu operasi yang membutuhkan waktu 2 jam, maka penjadwalannya jangan dilakukan jam 11. Karena kalau jam 11 siang, itu akan memotong waktu zuhur. Oleh karena itu, kita jadwalkanlah waktu operasi tersebut di jam 10. Kecuali untuk kasus-kasus gawat darurat yang mengancam jiwa, maka harus dilakukan operasi saat itu juga. Berikutnya mengenai pelayanan kesehatan ibu dan anak yang terdiri dari pelaksanaan edukasi ibu hamil yang sesuai dengan kandungan Quran Surat Al-Muminun ayat 12-16 mengenai proses penciptaan manusia. Kemudian merencanakan kelahiran anak sesuai dengan syariah. Lalu yang ketiga, meningkatkan fungsi rumah sakit sebagai model pelaksanaan pemberian ASI secara islami sesuai yang terkandung dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Lalu yang terakhir, merencanakan kehamilan secara syariah sesuai dengan Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan merencanakan kelahiran anak sesuai dengan syariah sesuai dengan terkandung dalam Quran Surat An-Nisa ayat 9. Berikutnya mengenai asuhan pasien risiko tinggi dan juga asuhan pelayanan risiko tinggi. Yang pertama adalah asuhan pasien risiko tinggi. Beberapa pasien digolongkan masuk ke dalam kategori risiko tinggi yang disebabkan karena umurnya, kemudian karena kondisinya, dan juga kebutuhan pada keadaan kritis. Pasien yang termasuk dalam risiko tinggi diantaranya adalah 1. Pasien emergensi, yaitu pasien yang mengalami masalah kesehatan yang mengancam jiwa dan perlu segera ditangani. Contohnya seperti pasien dengan miokard infak atau pasien dengan penyumbatan di pembuluh darah koroner jantung yang mengakibatkan kerusakan struktur jantung. Jika tidak segera ditangani, maka pasien akan mengalami kegagalan fungsi jantung yang berujung pada penghentian jantung dan juga kematian. Lalu berikutnya ada pasien dengan penyakit menular, terutama yang penularannya melalui udara, seperti pasien yang mengalami COVID-19 atau pasien yang mengalami tuberkulosis dan juga yang lainnya. Lalu ada pasien koma, kemudian ada pasien dengan alat bantuan hidup dasar, contohnya adalah pasien yang menggunakan ventilator atau alat bantu nafas. Lalu ada pasien dengan gangguan kekebalan tubuh atau imunosupres, contohnya adalah pasien yang mengalami HIV/AIDS. Kemudian ada pasien dialisis, yaitu pasien yang mengalami kerusakan ginjal sehingga harus menjalani cuci darah atau hemodialisis. Kemudian ada pasien restraint, yaitu pasien yang mengalami gaduh gelisah sehingga harus dibatasi pergerakannya dengan menggunakan restraint. Lalu ada pasien dengan risiko bunuh diri, lalu ada pasien yang menerima kemoterapi, dan juga ada populasi pasien rentan, seperti anak, lansia, dan juga yang lainnya. Selain itu, juga rumah sakit memberikan pelayanan yang dikenal dengan pelayanan risiko tinggi, dengan karakteristik 1. Pelayanannya menggunakan peralatan medis yang kompleks. Lalu yang kedua, bisa jadi karena sifat tindakannya yang menimbulkan bahaya bagi pasien. Kemudian bisa juga tindakannya untuk mengatasi potensi bahaya bagi pasien atau mengatasi akibat intoksikasi obat yang berisiko tinggi. Berdasarkan hal tersebut, pelayanan risiko tinggi di rumah sakit terdiri dari pelayanan pasien dengan penyakit menular, lalu ada pelayanan pasien yang menerima dialisis, lalu ada pelayanan pasien yang menerima kemoterapi, lalu ada pelayanan pasien yang menerima radioterapi, dan juga pelayanan pasien risiko tinggi lainnya. Dalam hal ini, pimpinan rumah sakit bertanggung jawab untuk mengidentifikasi pasien yang digolongkan sebagai risiko tinggi dan juga untuk mengidentifikasi pelayanan yang digolongkan sebagai risiko tinggi. Selain itu juga membuat regulasi untuk memberikan asuhan sesuai dengan kategori tersebut, serta melatih staf untuk memberikan layanan kepada pasien risiko tinggi maupun dalam melakukan pelayanan yang berisiko tinggi. Regulasi tersebut tentu saja bertujuan untuk menurunkan risiko pada kedua kondisi tersebut. Selain itu, pasien juga perlu diberikan pendampingan psikospiritual untuk menjaga kondisi mental dan juga spiritual pasien. Berikutnya adalah mengenai makanan dan terapi gizi. Makanan dan nutrisi yang sesuai sangat penting bagi kesehatan pasien dan juga penyembuhannya.
Pilihan makanan disesuaikan dengan usia, budaya, rencana asuhan, diagnosis pasien, termasuk juga diet khusus seperti rendah kolesterol untuk pasien yang sakit jantung dan juga diet rendah gula untuk pasien yang mengalami kencing manis atau diabetes mellitus. Di sini, untuk pemberian makanan dan terapi gizi harus berdasarkan atas asesmen kebutuhan dan rencana asuhan. Maka, untuk yang melakukan pemesanan makanan itu dilakukan oleh DPJP atau PPA lain yang memang kompeten. Di sini, rumah sakit harus memberikan makanan sesuai dengan kebutuhan pasien. Bila memungkinkan, pasien ditawarkan untuk memilih makanan yang konsisten dengan status gizi yang dibutuhkan oleh pasien. Lalu berikutnya, harus mengurangi risiko kontaminasi dan pembusukan. Kemudian berikutnya dalam proses distribusi makanan juga sama harus mengurangi risiko kontaminasi. Kemudian jika keluarga pasien atau ada orang lain yang mau membawakan makanan, maka perlu diberikan edukasi tentang pembatasan diet pasien dan juga risiko kontaminasi serta pembusukan. Selain itu, makanan yang dibawa oleh keluarga atau orang lain disimpan dengan benar untuk mencegah kontaminasi makanan dari luar. Kemudian, pelayanan makanan dan terapi gizi yang sesuai dengan syariah terdiri dari 1. Pengadaan bahan makanan dan minuman sesuai dengan konsep syariah. Lalu yang berikutnya, produk kemasan yang digunakan itu harus tersertifikasi halal. Lalu, penyimpanan, pengolahan, dan pendistribusian makanan dan minuman sesuai dengan syariah. Dan terakhir, terdapat bukti sertifikat halal dari RPPOM MUI. Berikutnya adalah pelayanan untuk pasien koma dan terminal yang terdiri dari end-life care dan dying care. Penyakit terminal atau end-stage disease merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan, tidak dapat diobati, dan juga dapat mengakibatkan kematian sewaktu-waktu. Pasien yang mengalami penyakit terminal membutuhkan pelayanan kesehatan khusus yang disebut dengan end-life care. End-life care adalah pelayanan kesehatan untuk semua pasien dengan kondisi terminal yang sudah tahap lanjut, progresif, dan juga tidak dapat disembuhkan. Tujuan dari pengobatan pada fase ini adalah palliative care dan hospice care. Palliative care artinya pengobatan yang membuat pasien merasa lebih baik secara fisik, emosional, dan juga spiritual, meliputi pemberian pain relief atau pereda nyeri, konseling, dan juga pemberian nutrisi. Sedangkan hospice care adalah pengobatan yang bertujuan untuk membuat pasien merasa lebih baik secara fisik, emosional, dan spiritual di saat-saat terakhir kehidupan. Pada saat ini, pasien biasanya sudah tidak mendapatkan terapi untuk menyembuhkan penyakit. Pasien dan keluarga menghadapi ansietas yang tinggi dengan berbagai ungkapannya. Oleh karena itu, pasien dan keluarga sangat membutuhkan moral dan spiritual support dan juga pendampingan dengan bantuan konseling. Tujuan utama pada pelayanan ini memberikan pengobatan sesuai dengan gejala dan mempertimbangkan keinginan pasien dan juga keluarga. Selain itu, menyampaikan secara hati-hati soal sensitif seperti otopsi atau donasi organ. Yang paling penting adalah memberikan dukungan psikologis dan rohani, mendekatkan diri kepada Allah SWT, serta mempersiapkan keluarga pasien untuk dapat memilih DNR atau do not resuscitate. Artinya, pasien tidak akan mendapatkan bantuan hidup apapun ketika mengalami henti nafas dan juga henti jantung. Lalu yang berikutnya adalah dying care, yaitu pelayanan yang diberikan kepada pasien yang mengalami dying atau sakaratul maut. Menurut Australian Commission on Safety and Quality in Healthcare, dying didefinisikan sebagai fase akhir kehidupan di mana terjadi ancaman kematian yang mungkin terjadi dalam jam, hari, atau bahkan minggu. Sedangkan dalam Islam, sakaratul maut atau dying dapat diartikan dengan keadaan mabuk atau kesakitan fisik yang dirasakan menjelang mati. Yang mana kesakitan ini sedemikian hebatnya sehingga dapat mengakibatkan kehilangan kesadaran. Ini merupakan gambaran seseorang yang sudah tidak sanggup lagi berkomunikasi dan berbuat apapun akibat merasakan penderitaan yang hebat sekali. Dying care dalam kegiatan rohani lebih banyak terfokus kepada bimbingan sakaratul maut yang dilakukan setelah mendapatkan kepastian dan keputusan bersama antara dokter yang merawat, pembimbing rohani, dan juga keluarga. Tujuan bimbingan dari sakaratul maut adalah mengantarkan pasien meninggal dengan bimbingan talqin agar meninggal dengan kondisi husnul khotimah. Hal yang mendasari bimbingan talqin berdasarkan pada hadis dari Mu'adz bin Jabal, barang siapa akhir perkataannya mengucapkan la ilaha illallah, pasti ia masuk surga. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Daud. Talqin dalam bimbingan dan konseling Islam atau dying care dalam perspektif Islam sesungguhnya memiliki makna berikut. 1. Untuk memaknai siklus hidup dalam Islam yang harus dimulai dengan kalimat tauhid saat lahir melalui adzan dan iqamat dan mengakhiri hidupnya dengan kalimat tauhid. Lalu, target pencapaian dying care bukan hanya sekedar meninggal dengan tenang,
melainkan terucapnya atau mengikutinya yang meninggal terhadap kalimat tahlil di akhir hayat. Apakah dengan perkataan yang jelas, atau bahkan hanya dengan isyarat, atau bahkan hanya dengan keyakinan bahwa yang sekarat itu tetap mendengar tuntunan kalimat tahlil. Kemudian setelah pasien meninggal, pasien mendapatkan pelayanan pemulasaraan jenazah sebagai bagian dari dying care. Pemulasaraan jenazah bagian dari dying care dalam bimbingan dan konseling Islam, di mana kegiatan bimbingan sakaratul maut dan pemulasaraan jenazah tidak terpisahkan. Pemulasaraan jenazah adalah tindakan yang dilakukan kepada yang meninggal meliputi memandikan, mengkafani, mensalatkan, dan menguburkan. Tujuannya untuk meringankan keluarga atas kewajibannya mengurus jenazah. Tahapan di pelayanan kesehatan hanya sebatas memandikan, mengkafani, dan mensalatkan. Untuk menguburkan diserahkan kepada keluarga. Tahapan akhirnya ditambah dengan evaluasi dan juga dokumentasi. Untuk pelayanan pasien berkebutuhan khusus terdiri dari rumah sakit menyediakan pelayanan ruqyah syariah pada kasus yang dinilai membutuhkan. Kemudian rumah sakit mempunyai sistem pelayanan khusus untuk kasus yang berkaitan dengan gangguan makhluk halus atau sihir. Bimbingan rohani merupakan bagian dari Hifdzuddin. Rumah sakit mengemban tugas dan tanggung jawab dakwah terhadap penanaman nilai Islam kepada pasien dan keluarganya yang beragama Islam. Pelayanan dan bimbingan kerohanian berhubungan dengan bagaimana pasien mampu memaknai setiap peristiwa hidup yang dialaminya. Pelayanan dan tindakan bimbingan kerohanian dapat ditunjukkan melalui pemenuhan kebutuhan spiritual pasien dalam bimbingan ibadah. Rumah sakit juga bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan pendampingan kepada pasien yang mempunyai permintaan khusus, yang prosedurnya terdiri dari pasien atau keluarga menghendaki pelayanan keagamaan dan rohani secara khusus. Lalu berikutnya, rumah sakit memiliki prosedur untuk melayani permintaan tersebut. Lalu berikutnya adalah pelayanan didapat dari staf bidang kerohanian atau sumber lokal atau juga sumber rujukan keluarga. Alhamdulillah perkuliahan pada sesi ini sudah berakhir. Berikut merupakan referensi yang digunakan pada perkuliahan ini. Akhir kata saya mengucapkan jazakumullah khairan kasiron. Jika ada yang mau ditanyakan mengenai topik ini bisa ditanyakan di forum diskusi yang ada di e-kuliah. Sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya. Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.